Oke, selamat malam semuanya di Cyberdaya Talks ini di Instagram Stories and Cyberdaya Talks. Kita ketemu lagi di Beben True Story It's Real dan malam hari ini kayaknya kita santai-santai karena sekarang memang cuaca di luar lagi rada hujan ya, lagi hujan. Dan saya sudah ditemani dengan seorang sosok yang sangat luar biasa. Ini anak muda yang sangat oke, luar biasa, tinggi badannya. Tapi sekarang sama dengan saya karena lagi duduk. Iya, Baik, di Beben True Story It's Real, malam hari ini kita ditemani dengan seorang putri pariwisata Kalimantan Barat 2020. Selamat malam, Valen. Selamat malam juga, Bang Beben. Apa kabar, Bang Beben? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini kita bersama dengan Valen. Jadi sebelumnya, kalau nanti ada yang mau tanya-tanya, silakan langsung aja chat di story-nya ya. Iya. Nah, Valen selamat datang di Cyberdaya Talks. Jadi ini memang wadah buat kita menampung yang kayak Valen begini gitu. Yang cantik-cantik. Karena kan semua kita siaran cantik-cantik ya. Iya. Aduh, ini saya senang karena bisa ketemu langsung dengan Putri Pariwisata Kalbar 2020. Valen sekarang lagi dalam proses ini ya untuk pemilihan nasional ya. Iya, dalam proses karantina. Dan ini karena lagi eranya COVID, makanya karantinanya Secara virtual. secara virtual. Iya. Itu karantina secara virtual gimana, Valen? Karantina secara virtualnya melalui Zoom meeting, yaitu pertama dilakukannya audisi pemilihan Putri Pariwisata Indonesia yang mewakili Kalbar itu kemarin ada 4 orang. Oke. Nah, dan yang memilih mewakili Kalbar itu langsung dari pusat Jakarta, Langsung Bang dari pusat. Beben. Walaupun Iya. pemilihannya waktu itu di sini ya. Iya. Ada 4 kandidat, tapi kemudian divirtualkan dan dari Jakarta yang memilih. Iya, benar sekali. Kalau tidak salah ketika itu memang dari 4 itu satu dari Singkawang juga itu ya. Iya. Dan yang Dari terpilih Pontianak. yang terpilih Valen. Valen mewakili mana waktu itu? Kabupaten Kuburaya. Kabupaten Kuburaya. Bisa. Jadi sebelumnya untuk yang sekarang lagi nonton di Instagramnya Cyberdaya Talks, jadi nantinya Beben True Story tetap akan hadir di Spotify, kemudian juga Spotify ya, kemudian juga di mana? Di IGTV-nya, plus juga di YouTube, dan juga kalau nanti mau simak di podcastnya Beben. Amin. Amin. Jadi yang sekarang lagi nonton jangan lupa untuk follow Instagramnya @cyberdaya_talks, kemudian juga Instagramnya @bebenmc dan juga Valen Tobing. Valen Tobing ya. Oke, Valen Tobing ya. Iya. Oke. Nah ini tadi kan kita udah ngobrol sedikit aja tadi kan. Berarti itu proses pada saat terpilih sebagai Putri Pariwisata Kalbar ya. Iya, Bang Beben. Nah itu kapan itu, bulan kapan? Terpilihnya itu bulan September. September. Audisinya dari Agustus. Dari Agustus sudah audisi ya. Sudah audisi. Itu apa audisinya apa aja sih? Audisinya itu kita diberi pertanyaan oleh langsung dari pusat dan kita memang sudah dikasih kisi-kisi pertanyaannya seperti apa kan. Iya, dan kita memilih salah satu box, kita mau pilih nomor berapa, nanti kita nanti keluar pertanyaan yang jadi sama dengan kita kalau dapat. malam final secara live gitu Iya, ya. benar sekali. Gitu. Dan waktu itu dapat pertanyaan apa? Waktu itu dapat pertanyaan apa ya? Apa coba Pertanyaan diingat-ingat? tentang pacar? tentang disporapar. Tentang disporapar. Wow. Dan kamu bisa ngejawab dengan lancar? Lumayan, bisa dibilang lumayan, tapi nggak terlalu lancar sih, Bang. Tapi pokoknya bisa lah ya. Iya. Bisa. Ini ngobrol-ngobrol, kalau yang belum kenal, kita kayaknya ke spesifiknya dari si Valen. Valen usianya berapa sih? Usia saat ini 22 tahun. 22 tahun. Kamu lahir tanggal berapa? Tanggal 13 Oktober. 13 Oktober. Wih, berarti belum sampai sebulan yang lalu ya. Iya. Oke. Happy birthday. Terima kasih. Ini saya kasih Makasih, Bang kadonya nih. Beben. Ya. Nanti kadonya Bruce siapkan ya. Kadonya samaan. Jadi lahirnya 22 Oktober, sekarang baru 22 tahun ya. Tinggi badannya berapa? Tinggi badan 174. 174. Iya. Jadi yang lagi nonton sekarang kalau pengen tahu detail tinggi badan seperti apa, ketemu sama saya karena kurang lebih tinggi badannya. Iya. 174 cm. Itu kalau untuk perempuan tinggi itu ya. Emang tinggi Bang Beben berapa? 176 Oh. ke bawah. Jadi tidak menyampai lah gitu ya. Sudahlah, jangan dibahas. Oke,
Jadi ini kan saya ini jadi susah bukanya ini. Ketika kamu terpilih sebagai Putri Pariwisata Kalbar, atau memang pada saat itu kamu mau ikut Putri Pariwisata, itu yang ada di benak kamu apa sih? Pada saat terpilih dulu. Pada saat terpilih apa yang kamu rasakan? Pada saat terpilih mewakili Kalbar ya Bang Beben. Yang saya pikir itu saya akan mendapatkan banyak hal-hal yang baru, Betul. yang menarik dan yang menantang, yang harus saya hadapi. Gitu. Seperti ada beberapa hal yang harus saya pikirkan. Begitu terpilih menjadi Putri Pariwisata Kalbar, saya akan mengikuti karantina di Jakarta, tetapi diganti menjadi karantina virtual yang melalui aplikasi Zoom Meeting. Itu ya. Nah, jadi nggak sesuai dengan ekspektasi saya. Oh, terus ketika mau mengikuti pemilihan Putri Pariwisata Kalbar itu, apa sih latar belakangnya kok mau ikut gitu? Saya sebenarnya suka berjalan-jalan mengunjungi tempat wisata, lebihnya ke kuliner, wisata kuliner. Wisata kuliner ya. Ya, jadi saya suka mencicip-cicip makanan yang baru pertama kali saya mengunjungi tempat tersebut. Jadi itu penasaran gimana sih makanan ini gitu. Seperti saya mengunjungi kemarin di Sumatera Utara, tepatnya di pinggiran Danau Toba, itu banyak sekali ya makanan khas dari Sumatera Utara tersebut. Jadi penasaran dong gimana sih? Jadi lebih ke wisata kuliner ya. Jadi kalau misalnya mau tahu ini memang wisata banyak ya, tourism banyak. Itu ada banyak. Wisata apa aja sih? Kan wisata kuliner. Wisata kuliner, wisata alam, wisata buatan, wisata lain-lainnya. Wisata olahraga juga ada kan? Iya benar. Wisata olahraga ada juga. Jadi dia macam-macam tuh. Ada yang namanya kuliner tourism, ya sport tourism. Iya benar sekali. Green tourism ada kan? Tuh ya. Jadi saya tahu karena saya dulu pernah menjabat sebagai Putri Pariwisata Pulau Temajo. Tuh. Jadi silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya-tanya, langsung aja tanyakan langsung di kolom Sumber komentar Daya ya. Pokoknya tanya aja bebas kan, siap mau ditanya apa saja kan. Nah, terus kalau menurut Valen sendiri, wisata yang ada di Kota Pontianak seperti apa sih? Kalau menurut kamu wisata yang ada di Pontianak ini gimana sih bentuknya? Apakah menjanjikan atau gimana Valen? Wisata yang ada di Kota Pontianak ini dari segi wisata alam dan segi wisata agama itu memiliki daya tarik tersendiri. Nah, namun masalah terbesar adalah di bagian pemeliharaannya, di mana kita harus tetap menjaga wisata yang ada di Kota Pontianak tersebut dengan kita sadar wisata, yaitu dengan saat berwisata kita harus menjaga kelestarian, kebersihan yang ada di tempat wisata tersebut. Kalau sekarang sudah terjaga belum? Kalau menurut Valen sendiri? Yang saya lihat sendiri tempat sampah itu sudah ada di titik yang dapat kita kunjungi langsung gitu. Kalau misalnya kita ada megang sampah, nah kita bisa langsung buang gitu. Dan yang saya lihat sekarang juga masih ada sih seperti di wisata Sungai Kapuas yang ada di alun-alun. Nah di situ di sungai tersebut ada kan kadang sampah yang lewat gitu. Nah masih dibuang ke sungai. Hanyut terbawa sungai ya. Jadi sungainya masih terlihat kurang bersih di Sungai Kapuasnya. Jadi kalau harapannya sungainya bersih? Harapannya kesadaran dari manusia tersendiri sih, Mas. Dia memang sebagai Putri Pariwisata mengharapkan sungainya bersih. Jadi satu cara Valen biar sungainya bersih itu dikasih tawas. Nanti sungainya bersih, bening airnya. Aduh. Terus kalau wisata di Kalimantan Barat sendiri, kalau menurut Valen, apakah wisata Kalbar itu menjanjikan atau gimana? Setiap wisata yang ada di Kalimantan Barat itu seperti yang saya tahu, Rindu Alam, Pasir Panjang, Danau Lait, dan lain-lainnya, itu memiliki daya tarik kesendirian masing-masing. Sama halnya dengan pariwisata yang terdapat di Kota Pontianak, kita tetap menjaga kelestarian atau perawatan tempat wisata yang ada di Kalbar agar tempat wisata tersebut semakin berkembang dan semakin banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Jadi kan kalau misalnya wisatawan lihat, wah tempat ini bersih, udah bersih, memiliki udara yang segar yang dapat kita
rasakan langsung di alam tersebut. Kan di Kalimantan Barat banyak sekali potensi wisata alam ya kan Bang Beben. Banyak potensi wisata alam ya. Iya. Jelas. Contohnya apa sih? Wisata alam seperti yang saya pernah kunjungi yaitu wisata mangrove yang ada di Sungai Kupa, Kabupaten Mempawah. Itu ya. Iya. Ini bekal dari kemarin ya. Iya. Karasina. Terus kalau misalnya Valen sendiri sebagai putri pariwisata memandang pariwisata di Indonesia itu bagaimana potensinya, kemudian juga bentuk wisatanya sekarang menurut kamu sendiri? Wah, kalau ngomongin Indonesia itu wisata alamnya sangat kaya ya Mas ya. Melalui dari ada wisata alam, wisata buatan yang dapat dimanfaatkan sebagai pariwisata. Misalnya Bali terkenal dengan pantainya, segi eksotisnya itu banyak sekali ya. Itu tetap menjanjikan untuk bisa dijual internasional. Iya, benar. Ya. Kan Bali banyak sekali wisatawan dari luar negeri datang untuk berkunjung ke Bali karena keeksotisan dari Bali tersebut itu surga dunia gitu ya. Surga dunia, katanya sih surga dunia. Padahal surga dunia itu sebenarnya ada di sini. Dengan melihat saya. Oke, jadi sekali lagi kalau ada yang mau tanya silakan langsung ke kolom komentar. Tapi ingat, ini Valen ini punya nama lengkap Valen Elflina. Elflina. Itu kenapa ada Elf gitu? Ada arti gak sih? Belum sempat nanya ke orang tua. Belum sempat nanya ke orang tua ya. Mungkin orang tuanya pada saat itu lagi kasih nama banyak dalam tabung terus dikocok keluar nama Valen Elflina mungkin. Susah, baru ditambah lumban tobing. Iya, lumban tobing itu dari bapak langsung. Iya, itu marga ya. Iya, marga. Ya, jadi dia masih satu marga dengan mantan Kapolda kita dulu ya. Iya. Terus Valen ini panggilannya Valen ya? Valen. Kenapa tidak dipanggil Flina atau Ina? Karena sudah terbiasa dari kecil dipanggil Valen. Mungkin orang susah kali nyebut Elf atau Flina gitu. Flina gitu ya. Iya. Kalau saya sih punya anak kayak gini saya kasih nama Nana aja. Valen Elflina panggilannya Nana. Jadi bisa dibawa nyanyi. Valen Elflina memang lahir di Pontianak ya. Jadi Pontianak 13 Oktober 98 berarti ya. Terus dia ini punya hobi memasak. Iya, memasak. Masakan apa sih yang kamu senang? Yang pernah dan senang atau rutin kamu masak gitu? Lebih tepatnya saya lebih senang masak sayur. Dan ayam yang pakai kuah semur ataupun kuah sambal gitu. Ayamnya berkuah gitu ya. Iya. Dan saya juga suka masak cemilan sih, Bang. Apa tuh? Kayak cemilan seperti churros, donat, dan membuat cheesecake gitu. Bener-bener masak sendiri gitu ya? Bener-bener masak sendiri. Wih, dibawa nggak masakannya sekarang? Nggak ada. Harus dibawa sekarang biar bisa ngerasa gitu ya. Jadi Valen memang dia hobi memasak dan juga berenang. Kalau berenang sih udah ketahuan, makanya badannya panjang ya. Sejak kapan itu berenang kamu? Sejak dari SMP. SMP ya? Iya. Nah, sejak dari SMP dia masuk ke berenang. Jadi dia ini menyelesaikan sekolahnya di SD 71 Iya, ya. SD 71. Ya, 71 Pontianak, kemudian SMP 16 ya. Iya, SMP 16. SMP 16 Pontianak di Marta Dinata ya. Iya, di Marta Dinata. Kemudian SMA-nya dia di SMA 8 di Jalan Ampera. Oke, berarti ini masih ada kaitannya dengan anak-anak Pitung ini. SMA 8. Terus sekarang masih kuliah ya? Iya, kuliah. Masih kuliah di mana, Valen? Di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Itu apa? Fakultasnya apa? Fakultas Teknik Prodi Teknik Lingkungan. Prodi Teknik Lingkungan. Iya. Wow, harusnya duta lingkungan iya, ini. Aduh, tapi tidak apa-apa lah. Miss Earth gitu ya kan, Bang? Tapi sekarang dia ke Putri Pariwisata. Malam puncak Putri Pariwisata itu kapan? Belum ada kepastian sih, Bang. Cuman kemarin nunggu corona selesai, maka belum ada kepastian. Cuman kemarin rencananya Desember awal. Seperti gitu tanggal 1 atau tanggal 2. Nah, di situ cuman malam grand finalnya doang. Iya, jadi cuma 2 hari aja karantina di Jakarta. Tapi karena adanya PSBB, jadi sepertinya di cancel. Iya, di cancel. Karena mungkin virtual lagi juga gitu. Iya, mungkin pemilihan betul. Karena beberapa untuk semester lagi nonton di Ciberdaya Talks, memang beberapa pemilihan Miss Internasional juga di beberapa negara melaksanakan lewat virtual. Iya. Jadi mereka memang tampil di lokal
negara bagiannya masing-masing gitu Iya. ya. Baru terpilih pemenang untuk negaranya. Tapi ini adalah wakil Kalbar untuk pemilihan Putri Pariwisata Iya. Indonesia 2020. Mohon dukungannya. Betul. Sebagai catatan memang Kalimantan Barat pernah berjaya dulunya pertama lewat Raden Roro Sari itu masuk ke 10 besar dan sebagai Putri Pariwisata Indonesia fotogenik. Oh, Kemudian tahun 2014 lewat Sarifah Fajri Maulidiah iya. itu kita berhasil mendapat juara pertama Putri Pariwisata Indonesia 2014. Kemudian 2017 itu lewat Rizka Melani itu kita berhasil masuk dalam top 10 dan juga mendapatkan Miss Coffee. Oh, Ya, the next mungkin tahun 2020 mudah-mudahan Valen bisa mengambil kembali mahkota itu untuk iya, Kalimantan amin. Barat ya Valen ya. Doain ya, Bang. Amin. Jadi semuanya ingat doakan. Valen, Iya, ada doakan pemilihan, ya. ada pemilihan itu nggak sih favorit atau apa puling-puling? Ada bisa dicek langsung di IG Putri Pariwisata Indonesia. Di sana sudah ada challenge dari foto long gown gold dan casual. Oke. Nah, kalian bisa pilih foto saya sendiri, Valen Elfrina Lumbantobing. Kalian bisa komen dan like. Dan jangan lupa share. Di situ ya. Iya. Sip. Dan juga thank you buat Astri TP, kemudian juga Roni Aryono yang sudah bergabung. Tapi kalau ada yang mau bertanya boleh nih. Valen siap Iya, untuk boleh. menerima pertanyaan dalam bentuk apapun. Iya. Ya. Selama itu tidak bersifat sangat-sangat pribadi dan tidak mengundang unsur sara dan tidak menyinggung hostnya, boleh. Iya. Itu boleh selama tidak menyinggung hostnya, boleh. Nah Valen, jadi ini kan kita sebenarnya malam hari ini mau berbicara mengenai bagaimana sih mengemas pariwisata yang baik menurut atau dengan cara Putri Pariwisata Kalimantan Barat 2020. Tapi sekarang saya pengen dapat sedikit pandangan Valen mengenai pariwisata sekarang di era Corona. Gimana kalau menurut Valen? Pariwisata di Kalbar ya tentunya. Boleh di Kalbar ya. Pariwisata di Kalbar selama pandemi COVID-19 memang salah satu sektor yang paling terdampak besar karena akibat pandemi COVID-19. Karena wisatawan kepercayaan untuk mengunjungi wisata tersebut kayak merasa takut, ragu-ragu gitu untuk mengunjungi tempat tersebut, apakah aman atau tidak. Nah, tapi sekarang dinas kepemerintahan telah menerobos menerobos kayak adanya dengan new normal gitu. Oke gitu. Jadi semuanya disesuaikan dengan kondisi sekarang. Jadi gitu ya. kalau mau berwisata kita harus menerapkan protokol kesehatan yang sudah diberikan, yang sudah berlaku seperti memakai masker, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan dan selalu membawa hand sanitizer. Gitu. Oke. Jadi paling tidak. Oh ini ada pertanyaan nih. Boleh ya? Boleh. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan dari Hari Supyandi. Thank you Hari Supyandi. Jangan lupa ya follow IG saya. Ini pertanyaannya Valen, pariwisata kita nih kira-kira siap nggak buat nanti bersiang atau berpagi bersaing maksudnya, tapi dia ngetiknya bersiang. Jadi pariwisata kita ini siap tidak bersaing saat ibu kota kita pindah. Kan memang ada rumor tuh bahwa Jakarta akan tidak menjadi ibu kota lagi, ibu kota negara akan dipindahkan. Nah menurut Valen, kira-kira saat ibu kota kita pindah, apakah pariwisata kita siap untuk bersaing juga? Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Menurut saya, pariwisata kita bisa bersaing, tetapi bukan cuma satu orang aja yang berdiri untuk mengurus wisata tersebut. Kita harus bekerja sama bersama pemerintahan, stakeholder terkait. Kita harus benar-benar membangun wisata yang kita punya di Kalimantan Barat ini. Kita jangan cuman kayak mempromosikan aja, tetapi kita tidak memperbaiki kualitas yang kita miliki ini. Jadi kita harus juga memperbaiki kualitas wisata kita supaya kita bisa bersaing dengan pokoknya kita siap lah ya. Wisata kita bisa bersaing dengan negara lain ya. Kita harus memperbaiki kualitas kita juga, wisata kita juga. Termasuk kualitas dari kita selaku masyarakat pendukung wisatanya itu ya. Benar. Gitu ya. Terus kalau Valen sendiri
kan pasti sebagai putri pariwisata Kalimantan Barat yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi putri pariwisata Indonesia 2020. Amin. Kalian pasti punyalah program untuk memajukan pariwisata, ada nggak? Ada sih. Apa tuh? Boleh dong nggak sebut program untuk memajukan wisata yang ada di Indonesia tentunya ya. Tapi tahan sebentar. Ini tadi kan pertanyaan dari Hari Supyandi. Kalau misalnya belum puas dengan jawabannya, komen lagi. Iya. Ya, tidak apa-apa kalau ada mau ditanyakan lagi. And thank you untuk Alita Hainur dan juga Hari Gunawan yang baru bergabung. Thanks. Iya. Terus tadi gimana? Apa pemikirannya untuk programnya? Saya tentunya ingin memajukan terus pengembangan yang ada di Indonesia, tentunya khususnya Kalimantan Barat. Karena saya mewakili Kalimantan Barat, saya ingin mengembangkan wisata yang ada di Kalimantan Barat, karena di Kalimantan Barat ini memiliki banyak sekali potensi wisata yang dapat dikembangkan agar tempat wisata tersebut bisa terkenal di masyarakat luar. Dan saya ingin memajukan pariwisata seperti Pulau Temajuk yang ada di Sambas. Saya ingin memajukannya dengan memasukkan ke 10 Bali baru, yaitu kita harus mengembangkan potensi yang ada di sana, tentunya gitu. Itu secara pribadi Valen, apa yang Valen lakukan tuh biar bisa jadi 10 Bali baru? Saya tentunya bukan cuma saya ya Bang, yang akan mudah-mudahan yang dengar semuanya yang nonton juga nanti tentunya untuk semangat maju kan iya, gitu. Tentunya para masyarakat di sekitar situ juga harus bekerja sama, juga dinas pariwisata dan stakeholder yang ada di Kalimantan Barat. Tentunya kita harus bekerja sama untuk membangun potensi wisata yang ada di Kabupaten Sambas, yaitu Pulau Temajuk. Karena saya belum pernah sih Mas Bang pergi ke Pulau Temajuk, Kabupaten Sambas. Ini gimana yang ngobrol belum pernah ke Pulau Temajuk? Tapi saya juga belum pernah. Tapi saya yakin wisata Pulau Temajuk tersebut itu sangat indah. Saya lihat dari foto sih, birunya air di sana. Birunya air laut di sana ya. Pasti sangat seru ya. Nggak harus ke Bali kita, tapi kita bisa juga ke Pulau Temajuk. Tidak perlu jauh-jauh ke Bali, karena kita ada tagline di Kalbarja. Gitu. Iya. Tagline-nya apa tadi? Di Kalbarja. Di Kalbarja gitu. Iya. Ini sama dengan tagline tang nyaman jak di mulut. Itu tagline ayam bakar sayur. Nah, jadi memang kenapa Valen tertarik dengan Pulau Temajuk walaupun dia belum pernah ke sana? Memang kadang-kadang kita tidak harus pergi ke sana, apalagi memang kesibukan gitu ya, kesibukan dan lain sebagainya. Tetapi rasa ketertarikan itu boleh dan menjadi menjadi satu hal yang lumrah dan wajar aja kalau kita tertarik dengan satu wisata yang belum pernah kita kunjungi juga gitu ya. Luar biasa sekali. Dan ini Valen masih ada pertanyaan lagi. Katanya kan ada beberapa tempat wisata. Ini Aan Handra bilang terus Alta Hainur semangat Valen katanya. Iya, terima kasih. Valen tetap selalu semangat dia. Terus pertanyaannya Valen, ini ada beberapa tempat wisata yang infrastrukturnya itu kayak belum dibangun gitu. Apakah ini sengaja biar kesannya menuju ke tempat wisata itu, the destination of tourism itu terasa lebih survive gitu? Apakah seperti itu? Itu sepertinya baru dibangun gitu ya, Bang. Kayaknya belum dibangun gitu, harusnya udah dibangun gitu. Kalau menurut Valen, apakah ini disengaja gitu, biar menuju ke tempat wisata itu lebih survive, lebih kayaknya berpetualang gitu? Biar penasaran gitu ya. Mungkin itu wisata alam kali ya, Bang ya. Bisa jadi. Bukan buatan. Jadi mungkin baru Valen juga. Betul. Belum pernah tahu sih kalau ada yang kayak gitu. Bener, tapi mungkin ada beberapa wisata yang mungkin memang belum sempat aja dibangun infrastrukturnya ya. Iya. Mungkin karena memang begitu banyaknya tempat tujuan wisata yang ada di Indonesia, termasuk di Kalbar ya. Banyak sekali. Bayangkan kalau misalnya di Kalimantan Barat ada 1.000 misalnya tempat wisata. Satu tempat wisata untuk membangun infrastruktur itu kan sangat-sangat perlu cost yang tinggi ya. Jadi kalau menurut Valen itu mungkin untuk wisata-wisata yang alam lah, yang memang mengedepankan perjuangan di alam, yang mungkin memang sengaja juga ya. Tapi juga ada beberapa tempat yang memang mungkin belum tersentuh. Iya gitu benar. Ya, Valen, ya? Mungkin karena belum sadar masyarakat setempat kalau ini bisa dijadikan
ekonomi mereka gitu, menambah perekonomian mereka. Kan ada yang kayak gitu biasa. Oke. Kalau misalnya menurut Valen sendiri di tengah corona seperti ini, mungkin nggak sih kita mendapatkan income dari pariwisata gitu? Kita harus tetap memberikan kenangan kepada para wisatawan yang pernah mengunjungi wisata kita dengan dia merasa nyaman berwisata di tempat wisata kita yang di Kalimantan Barat. Tapi kalau sekarang lagi corona seperti ini, apakah nyamanan itu karena sekarang kan semuanya karena lagi COVID, lagi pandemi, semuanya kan serba virtual nih, Iya. serba virtual. Jadi kita memberikan kenangannya juga lewat virtual gitu. Iya. Mungkin kalau selama pandemi ini mungkin mereka punya memori-memori masing-masing ya Bang ya, kan yang mereka pasti lagi gitu ya. Mereka pasti pernah buat video, "Hai guys, aku lagi di sini loh, gini." Gitu, ya. Mungkin mereka buka memori yang lama-lama kali ya Bang. Jadi biarpun di tengah pandemi corona seperti ini, tetaplah kita juga harus berjuang untuk wisata kita. Iya. Gitu. Kalau ada yang mau nanya lagi silakan komennya lagi di Siberdaya Talks. Ini nggak ada minumnya bintang tamunya? Belum ya? Aduh, jadi memang Valen silakan aja diminum pura-pura aja nih minum ya, tidak apa-apa. Ini karena memang kita lagi ngomongin tentang wisata, jadi mohon maaf kalau misalnya kita tidak menyuguhkan minuman di sini karena memang ya kita mendidik putri pariwisatanya agar tangguh nanti pada saat dia bersaing di malam puncak. Iya benar sekali Bang Wiwin. Bicara soal nanti untuk menjadi putri pariwisata nasional, ini persiapan Valen apa aja sih? Oh banyak sekali ya Apa Bang. tuh? Mulai dari persiapan yang seperti kita ketahui pada saat ini saya mengikuti karantina pemilihan Putri Pariwisata Indonesia ini dengan karantina virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Nah, terus salah satu persiapannya itu ialah saya mendapatkan materi dari Dinas Pariwisata Provinsi dan saya juga pernah melakukan sharing bersama duta-duta ataupun putri pariwisata tahun-tahun sebelumnya dan persiapan saya juga ada di baju ataupun kostum yang sudah disiapkan oleh tim Dinas Pariwisata yang bekerja sama dengan desainer-desainer lokal yang ada di Pontianak. Nah, saya nggak lupa juga saya mempersiapkan latihan catwalk saya. Ada catwalk juga ya, karena kalau misalnya dia live di Jakarta tetap ada catwalk. Iya, tetap ada. Oke. Terus di balik itu siapa sih orang-orangnya yang berjasa lah dengan Valen sehingga menjadi putri pariwisata Kalimantan Barat dan menuju nasional? Ada banyak sekali pihak-pihak yang berjasa di belakang Valen, terutama kepada orang tua yang sudah selalu support kepada Valen untuk mengikuti kegiatan perpejonan ini. Dan tidak lupa juga kepada keluarga dan teman-teman dan kerabat yang selalu mendukung saya tanpa henti. Nah, saya mengikuti dunia ini terinspirasi dari Kak Wilda. Waktu itu Kak Wilda sedang dalam proses mengikuti ajang kecantikan putri sebelum Putri Indonesia. Di situ Kak Wilda mau mengikuti Putri Indonesia dan di situ Kak Wilda ngajak sama-sama latihan catwalk. Nah, di situ juga yang ngelatih kami Bang Fitra beserta Mas Eko. Nah, dan yang membantu saya make up itu Kak Dian. Terima kasih ya Kak Dian, Bang Fitra, Mas Eko, Kak Wilda. Iya. Gitu ya. Jadi Valen ini ketika memang dia awal muncul, ketika itu Wilda mengikuti Putri Pariwisata Kuburaya dan Wilda menjadi runner up 1, kemudian Wilda itu menuju ke Miss Earth. Di Miss Earth Nasional dia gagal. Lalu kemudian Wilda mengikuti Putri Indonesia ya, dan menjadi runner up 2 Putri Indonesia. Nah, mudah-mudahan nanti ini menyusul ya. Amin. Menyusul. Fitra, thank you. Nah, kadang-kadang satu tim loh main sama Fitra, tapi tumben nih dia tidak ngajak-ngajak, biarin aja lah. Dian sih, terima kasih banyak jadi Dian Kak sih. Dian, terima kasih. Siapa lagi, Kak Mimi enggak? Kak Mimi juga, terima kasih Kak Mimi. Dan pertama kali saya kan saya waktu itu mengikuti pemilihan Putra Putri Pariwisata Kabupaten Kuburaya tahun 2020. Nah, di situ saya
berusaha sih bersama Bang Fitra untuk menyiapkan segala sesuatunya karena di situ Valen belum tahu apa-apa, Bang. Karena kan saya backgroundnya sebagai seorang anak teknik. Nah, tahu apalah saya di dunia pageant gitu Masih kan. tomboy ya. Iya, benar sekali. Teknik dia tomboy. Bahkan Jadi kamu sepatu dekatnya, heels juga saya nggak ada. kamu nggak ada sepatunya karena kamu dekat dengan barang-barang seperti apa itu? Seperti sneakers. Oh, sepatu kamu sneakers gitu Iya. ya. Terus kamu dekat sama obeng mungkin ya? Enggak. Enggak apa? Enggak. Karena Apa? saya teknik lingkungan jadi saya lebih ke limbah, Oh, jadi dia ini lebih dekat ke sampah-sampah. iya benar berarti. sekali. Nah, di situ pas pemilihan Aduh. Putri Pariwisata Kabupaten Kuburaya, pertama kalinya saya memakai baju dari Mas Arif. Terima kasih Mas Arif. Oke, Mas Arif dari Indonesian Fashion Chamber ya. Iya. Thank you. Ini memang seperti itu ketika putri-putri kita akan turun ke nasional, biasanya tim di Kalimantan Barat asal saling terbuka, mereka akan saling bersama-sama lah Iya, mensupport benar. ini gitu. Benar. Tapi putrinya juga harus tetap terbuka ya. Iya. Terus Valen, ini pertanyaannya masih lanjut lagi nih Valen. Iya. Jadi sebenarnya itu tugas dari seorang putri pariwisata itu tanggung jawabnya ke masyarakat, khususnya ke tempat wisata itu apa sih? Tanggung jawab tugas dari putri pariwisata ke masyarakat apa Valen? Tentunya tugas sebagai Putri Pariwisata kita tetap menjaga kelestarian yang ada di wisata yang kita miliki dan kami sebagai Putri Pariwisata juga tentunya tetap mempromosikan wisata yang ada di Kalimantan Barat maupun Indonesia. Dan kami juga membantu, enggak membantu sih, kami putri-putri bekerja sama bersama Dinas Pariwisata ataupun stakeholder untuk mengenalkan ini loh pariwisata yang kita miliki, kita harus jaga dan lestarikan. Terus kalau bentuk konkretnya kan Valen kan walaupun sekarang persiapan untuk ke nasional, tapi kan sudah menjalankan tugas nih sebagai Putri Pariwisata Kalbar. Bentuk konkretnya, bentuk nyatanya, bentuk realnya yang sudah Valen lakukan apa? Bentuk realnya saya sudah mempromosikan wisata yang ada di khususnya di Kabupaten Kuburaya karena saya pertama kali dari Kuburaya, iya, dan saya juga sudah mempromosikan yang Caranya, ada cara mempromosikannya gimana? Apa saya- Valen teriak-teriak di jalan, "Weh, Kuburaya ada ini gitu." Bukan. Gimana? Nah, saya mengcapture salah satu foto saat saya berwisata dan saya posting di feed Instagram saya dan saya mengenalkan ini loh keindahan yang ada di Kabupaten Kuburaya, mangrove Sungai Kupah. Itu satu, itu berarti lewat media sosialnya. Iya, lewat media gitu ya. sosial. Terus apa berbicara langsung ke masyarakat yang ada Iya, juga? ada juga. Seperti saya menyampaikan, bagus loh ini, yuk ke sana gitu. Gitu Saya juga ya. sambil mengajak teman-teman untuk berwisata ke sana dan teman-teman juga mengiyakan dan mereka juga senang pas sudah sampai di sana karena perjalanan saat mau ke mangrove Sungai Kupah itu membutuhkan perjuangan karena gitu ya. jalannya masih ya gitulah. Masih hancur iya, gitu ya. Tapi kalau bagi masyarakat Kalbar, masyarakat Pontianak melewati jalan hancur mah bukan perjuangan, sudah biasa itu. Benar ya Bruce ya? Ya udah biasa. Nih ajak nih Bruce sama Aan nih untuk pergi wisata. Hey, mereka suka loh. Beneran suka Bang? Bener mereka suka. Aan sama Bruce suka ya wisata ya. Apalagi ditemani sama putri cantik. Paling suka dia. Kadang-kadang dia suka ngajak saya. Bang Ben kita wisata yuk. Gitu. Jadi memang sudah dilakukan oleh Valen, jadi dia lewat media sosialnya, media kemudian sosial mengajak langsung juga, mengajak langsung. gitu ya. Kamu pernah ngobrol-ngobrol udah ada teman dekat belum sih? Sudah ada. Sudah ada. Apaan teman dekat apa? Ya teman dekat kata Bang Beben. Teman dekat siapa teman dekatnya? Cowok gitu ya Bang Beben. Padahal saya nggak nanya cowok loh, dia sudah jawab cowok. Tapi Valen udah ada cowok ya? Sudah ada. Sudah ada. Berapa orang cowoknya? Satu aja. Kalau lah ada seorang putri duduk sini terus udah ngejawab berapa orang cowoknya? Ada 3 bang. Ya Allah, itu langsung lah saya lari kejar dari sini. Oke, itu cowok kamu itu kan sebagai orang yang dekat sama kamu, apakah melarang kamu untuk melakukan hal-hal bagi pariwisata? Oh tentunya tidak dan selama ini dia selalu mendukung sih. Selalu support juga. Iya selalu support. Kalau ada apa-apa kalau butuh apa-apa bilang gitu. Oh enak berarti kalau ada butuh apa-apa bilang. Iya kan, maksudnya yang bisa dibantu gitu. Oke, terus kalau dari orang tua, dari keluarga? Ya.
dari keluarga gimana? Pertama kali saya izin kepada bapak. Nah, bapak di situ sangat-sangat mengizinkan saya untuk mengikuti pemilihan putri pariwisata ini. Dan kepada mama itu awalnya nggak mau karena saya statusnya masih ngerjain skripsi atau tugas akhir saya. Gitu. Takutnya saya keteteran, nggak sempat, malah ngelupain skripsi gitu maksudnya. Tapi sekarang setelah terpilih sebagai Putri Pariwisata Kalbar, itu bagaimana dengan tugas akhirnya? Masih tetap berjalan lancar dan masih tetap berkomunikasi baik dengan para dosen penguji maupun pembimbing saya. Oke, untung aja memang lagi karantinanya virtual ya. Iya. Untung aja karantinanya virtual, jadi tetap ada menguntungkannya ya. Tetap ada. Lagi ngemeng mereka tuh. Siapa sih ini? Oke lah. Kalau ada yang masih mau nanya boleh kok, masih tetap ditantang. Apa? Malas ini. Udah. Mana ya? Apa sih? Tunggu. Apa tuh? Apa coba dibacakan? Menurut Valen, gimana menjawab dan meluruskan persepsi sebagian masyarakat yang notabene-nya kalau menjadi putri itu pasti terlihat cantik? Toh, bagaimana menurut Valen? Karena kan sekarang kan banyaknya orang berpikir kalau untuk jadi putri itu harus cantik gitu. Kalau menurut Valen bagaimana? Nanti saya bantu, tenang aja. Ya, karena saya masih belajar untuk menjadi seorang putri, saya baru berpengalaman menjadi seorang putri nih. Kita menjadi seorang putri itu tidak harus cantik sih, tidak harus yang kayak gemulai-gemulai gitu. Nah, kita harus siap apapun tugas yang kita berikan, apapun tugas yang diberikan kepada kita gitu. Misalnya kita disuruh turun ke dalam lumpur untuk nanam mangrove, saya siap gitu. Biasakan orang pasti mikirnya putri pasti nggak mau kan ke kotor-kotor kayak gitu. Yang bersih gitu ya. Iya, tapi mungkin boleh Mawen bantu ngelurusin juga ya. Iya. Jadi mungkin kalau melihat sosok putri ya memang yang namanya putri tetap harus cantik. Iya, benar. Tetap harus cantik secara fisik, tetapi cantiknya relatif gitu. Iya, bukan harusnya yang berhidung seperti ini, berkulit seperti ini, tidak gitu. Tapi yang paling penting tetap di mana-mana dia punya brain yang bagus ya. Iya, benar. Betul. Kemudian behaviornya bagus, artinya dia punya sifat yang bagus, habit yang bagus gitu. Dan memang kalau di era sekarang dalam pemilihan putri-putri tidak harus mengedepankan yang namanya cantik fisik yang luar biasa, tidak, tinggi badan yang luar biasa, tidak, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Iya. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi putri pariwisata mungkin dia seorang sosok putri yang secara fisik dan mental dan juga otak bisa memberikan impact bagi pariwisata gitu ya. Ada beberapa putri yang ternyata tidak mengedepankan fisik, ada. Putri-putri seperti itu ada. Pokoknya tergantung kepada konteks pemilihannya. Iya, benar. Tetapi memang untuk menjadi seorang putri ya tetap harus enak dilihat. Iya, enak dilihat. Tetap benar. enak dilihat. Kalau nggak enak dilihat nanti diomongin orang. Nah, iya. itu dia. Jadi enak dilihatnya ini memang relatif semua gitu loh ya. Jadi memang harus menjadi seorang putri pariwisata itu jadi beban gak sih buat Valen? Menurut saya tidak sih, Bang. Karena di situ saya mendapatkan hal-hal yang baru karena sebelumnya saya tomboy ya kan. Nah, di hal-hal yang baru ini seperti kok tomboy? hal bertantang. Valen bilang diri Valen tomboy itu seperti apa sih? Saya ke kampus memakai baju yang besar-besar. Oh, gitu. Iya, dan tetap selalu memakai sneakers dan saya itu kadang dibilang kayak laki-laki. Oh gitu. Jadi juga kalau misalnya malam-malam gitu pergi ke warung kopi, kongko-kongko di warung kopi. Kalau di warung kopi tidak lah ya. Emang kamu makelar disuruh duduk di warung kopi. Tapi pokoknya dia memang tomboy karena memang tidak mengenal dunia pageant, dunia putri-putri itu ya. Gitu tomboynya. Terus tadi gimana tadi ngobrolan kita? Tentang apa tadi ya? Jadi beban nggak buat kamu tuh jadi seorang putri? Sangat tentunya tidak karena saya mendapatkan hal yang baru yaitu yang
memiliki tantangan bagi saya yang harus saya hadapi gitu. Berarti kamu memang suka juga dengan tantangan ya? Iya, bisa nggak sih saya hadapi? Pasti bisa gitu. Ini kamu dapat salam dari Haris Haris Supiandi. Salam. Halo Bang Haris. Oke. Haris Supiandi, salam apa nih? Salam sayang. Gak apa-apa sebagai seorang. Iya. Boleh. Jadi kita sebagai masyarakat Kalimantan Barat kita harus sayang dengan putri pariwisata kita. Kalau kita sayang berarti kita support dia, kan kirim doa gitu ya Valen ya. Iya benar. Sayang tuh banyak artinya Riz. Terus jadi tadi tidak ada beban, pokoknya kamu menikmati. Iya, menikmati proses yang saya jalani. Terus kegiatan Valen sendiri selain sekarang lagi menjalani tugas sebagai putri pariwisata, iya ya, lagi karantina, iya. Di luar itu apa sih kegiatannya? Di luar itu selain kuliah ya, ada nggak? Di luar itu saya tidak ada kegiatan, mungkin saya membantu orang tua aja sih Bang. Di rumah? Iya, di rumah. Seperti apa itu bantu orang tua? Saya di rumah itu punya orang tua saya itu punya bisnis kayak buka sembako gitu. Nah, di situ saya juga membantu orang tua dan saya juga bantu beres-beresin rumah gitu. Oh gitu. Ya. Gitu. Alamatnya di mana sih? Toko sembakonya itu? Jalan apa? Perum 2. Perum 2. Iya, tepatnya di sebelah Gang Goa 1. Jadi kalau mau belanja ke situ. Jam-jam berapa kamu jaga tuh? Siang biasanya. Siang ya. Jadi kalau yang cowok-cowok sekarang lagi dengar kalau mau beli rokok kesana aja Perum 2. Jadi kamu bayangkan kalau dari Ayani kamu sekedar beli rokok di Perum 2, ada jual rokok? Ada. Gula? Ada. Kemiri? Ada. Anda senyum tuh sama Bruce tuh. Datang aja Bang. Tuh kan, datang ya kan? Nggak hirau, pokoknya yang penting warungnya laku ya. Ini jadi sosoknya luar biasa, dia putri, tetap kuliah juga, ya dia sekarang lagi berjuang untuk Kalbar, tapi juga tidak melupakan tugasnya sebagai anak untuk membantu orang tua. Iya benar. Pada saat kamu lagi jaga toko bapak kamu itu, ada nggak sih orang lain ketika datang kenal gitu? Ini Valen, putri pariwisata Kalbar gitu. Beberapa ada sih Bang. Kadang ada. Tapi itu ngomongnya ke mama langsung, Kak, tante ini benar ya Valen putri pariwisata Kalbar gitu. Saya mau foto dong gitu. Kadang sampai ada mau foto juga gitu. Kalau misal pas kamu jaga gitu pakai sas ini nggak putri pariwisata? Harusnya nanti kalau kamu jaga pakai sas putri pariwisata. Fitra, jadi kalau bisa, ini saya memang lagi nih, Fitra mudah-mudahan nonton ya. Iya, mudah-mudahan nonton ya. Bang Fitra ini tadi saya udah pesan loh. Harusnya dia pakein mahkotanya, biar duduk di sini tetap pakai mahkota, tetap dengan sasnya. Tapi Fitra itu memang paling anti kalau putri-putri pakai mahkota. Tidak apa-apa, karena memang dia truly menjadi putri pariwisata itu harus dengan sas dan dengan mahkotanya ya. Without mahkota sama sasnya dia tetap sosok dia yang biasa aja gitu ya. Karena sas dan mahkota itu sebagai penanda seneng banget lah gitu ya. Jadi kegiatannya itu aja, tidak ada berenang masih? Berenang karena COVID ini jadi jarang. Jadi jarang ya. Iya. Padahal mungkin kalau kolam renang tutup tapi Sungai Kapuas buka terus loh. COVID. Harusnya kuat. Harusnya kuat. Nanti Bang Andra bisa bantu jagain. Bang Andra kan pengayuh sampan itu. Dia itu loh nanti dia. Jadi ini sekalian nih, sekarang saya lagi ada di Siberdaya Talks, jadi nanti jangan lupa juga, Valen saya promo sedikit ya. Iya. Dan nanti yang lagi nonton, boleh nanti tanggal 13 nonton juga rame-rame, 13 November di Taman Budaya. Itu saya akan pentas teater bersama dengan Bang Handra, Bang Aan. Kita akan berlawan di panggung dan Aan itu jadi orang yang ada di kapal ya, ada di kapal juga, jadi dia dekat dengan Sungai Kapuas. Kalau saya tetap jadi pemeran utama. Tidak. No. Tapi bener, nanti kalau mau ngeliat aktingnya Aan tanggal 13 tanggal itu 13 November di Taman Budaya. Ya tidak apa-apa, kita promosi dikit. Iya. Oke, selain tapi jalan-jalan sama teman-teman tetap sering jalan-jalan nggak sama teman-teman? Jarang sih karena saya mempersiapkan tugas dari Eljon langsung. Oh gitu ya. Dan mempersiapkan untuk karantina virtual selanjutnya. Oh tapi kamu tetap harus enjoy dong, tetap harus jalan-jalan aja sama teman buat santai-santai. Kemarin gitu. baru pulang dari Singkawang. Oh kemarin ke Singkawang, kemana? Ke Rindu Alamnya. Wisata juga ya? Iya wisata juga. Sekali mempromosikan. Gimana menurut kamu wisata di Rindu Alam sana?
sangat memuaskan. Sangat Seperti memuaskan. Danau Toba kan kita belum boleh pergi keluar provinsi ya kan. Jadi kita menikmati yang ada di Kalimantan Barat aja. Itu kita melihat langsung pantai yang bagus sekali sih. Jadi kamu merasa itu juga Seperti enggak kalah dengan Danau Toba iya, gitu ya. Iya benar, dengan pegunungannya, angin-anginnya. Iyalah kalau asri sekali. Indah sekali. Kalau saya sih cukup wisatanya lihat dari YouTube aja lah, lebih aman. Toh, ini kita masih ada waktu cukup banyak, masih 3 hari ya kita ngobrol-ngobrol di sini. Valen, ada kan Valen kan baru berusia 22 tahun. Kalau menurut Valen sendiri, karena Valen kan anak muda ya berarti ya. Memang kebetulan memang di BBN True Story ini harus sama dengan hostnya. Jadi memang host dan tamunya itu harus anak-anak muda. Jadi I'm so sorry. Jadi memang kita sekarang pengen minta pandangan Valen sendiri kalau mengenai anak muda sekarang. Kalau menurut pandangan Valen itu seperti apa sih anak muda atau generasi muda Indonesia sekarang ini? Generasi milenial ya Pak. Menurut kamu gimana generasi menurut sekarang? Saya apa kacau? Apa gimana? Generasi milenial sekarang ini suka hal yang instan. Mungkin karena pandemi COVID-19 ini kali ya. Bukan, mereka suka instan karena mereka banyak ngekos. Ngekos? Ya suka mie instan akhirnya. Kenapa? Jadi suka yang instan anak muda Indonesia. Iya, mungkin karena ada pandemik COVID-19 juga ya Bang. Jadi mengharuskan orang-orang untuk tidak keluar dan mereka lebih fokus kepada sosial media mereka seperti TikTok. Mereka mengapresiasikan diri mereka dengan menari di TikTok ataupun di Instagram. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan di rumah, memanfaatkan sosial media dengan hal yang positif juga sih. Iya, tapi tidak apa-apa. Karena kalau mereka tidak melakukan itu nanti kita percuma dong. Jadi kita ngobrol-ngobrol di sini, nggak ada yang nonton nanti ya. Nggak ada. Jadi tetaplah menjadi generasi milenial yang selalu akrab dengan medsosnya, tapi tetap harus bertanggung jawab gitu. Atre, ini ya Allah. Terus kayaknya ada yang nanya lagi enggak? Ini karena kayaknya di saya ini susah nih, suka ngelek-ngelek gitu ya. Kalau ada yang mau bertanya lagi boleh, kita masih tungguin, masih kita buka terus karena masih ada sedikit waktu. Paling selain menjadi putri pariwisata, apa sih kamu punya prestasi lain gak sih sebelum ini? Maksudnya gimana? Mungkin kamu pernah menjadi juara lomba makan kerupuk pada peringatan yang ke-65 tahun. Prestasi ya. Iya, prestasi kamu apa aja sih selain putri pariwisata? Selain itu saya pernah mengikuti paduan suara, tapi paduan suara yang kayak seperti ada alto, tenor, bass, sopran. Nah, itu diadain oleh gereja saya HKBP yang ada di Pontianak. Gitu ya. Kamu waktu itu suara apa? Suara alto. Suara alto. Nampak kan cowoknya? Lagu apa sih? Banyak sekali lagunya loh. Ada yang lagu-lagu ngepop gitu nggak? Nggak ada, itu semuanya lagu rohani. Iya, lagu benar. Rohani gitu ya. Indonesia semua. Iya, Indonesia ada semua. Juga yang Batak sih, dan juga ada yang bahasa Inggris gitu. Oh gitu. Yang bahasa Inggris apa itu? Ingat nggak? Oh Happy Day mungkin ya. Oh Happy Day. Iya. Coba tes sedikit dong. Enggak, lupa notnya, enggak usah. Oh Happy Day aja. Oh Happy Day. Coba. Oh Happy Day. Oh Happy Day. Kan alto gitu. Oh gitu ya. Iya. Coba saya ngambil atas ya. Iya. Kamu alto ya. Iya. 1, 2, 3. Oh Happy Day. Oh Happy Day. Oh Happy Day. When Jesus. Gue nggak tahu. Aduh, dia masih malu-malu nih. Tapi itu sebenarnya nyanyi juga menjadi salah satu daya tarik loh dari putri pariwisata ya. Iya sih, cuman kayaknya kurang pede untuk nyanyi. Jangan kurang pede. Valen, kan ada unjuk bakat. Ada unjuk bakatnya enggak sih? Ada. Kemarin saya membawa bakat tarian. Bawa tarian ya. Iya. Kamu memang bisa nari? Saya belajar sih Bang. Gitu ya. Iya. Kalau nanti di nasional ini ada penampilan bakatnya juga tidak? Ada. Seharusnya sih tetap ada. Mungkin karena COVID ya. Iya, nggak ada mungkin. Oh gitu ya. Bisa jadi. Cuman langsung
grand finalnya. Oke. Karena memang biasanya si Berdaya Talkers, ini kan si Berdaya Talk berarti penontonnya si Berdaya Talkers. Jadi memang si Berdaya Talkers, jadi kalau misalnya dalam pemilihan sebuah putri itu tetap ada unjuk bakat Iya, ya, tetap unjuk bakat ada. dan budaya daerah itu. Tapi karena ini berkaitan dengan pandemi corona, jadi memang hanya malam puncaknya. Iya. Tapi kalau misalnya ada, kamu tetap menampilkan tarian Iya, lagi tetap kemarin sudah membuat videonya kok. ya? Udah dibuat. Ya, tugas-tugas kami seperti itu. Oh, tari apa itu? Tari Dayaknya judulnya apa? Tari Dayak Ruwai. Tari Ruwai ya? Iya, tari Ruwai. Jadi Iya. dengan bulu-bulu di sini. Iya, ya. benar. Mungkin bisa dicoba di atas meja ini barangkali kita jadikan stage. Ya, boleh ya Bang Bruce ya? Boleh Valen dicoba aja. Aduh, ini mohon maaf ya Valen ya, karena ini kita memang si Berdaya ini lagi dalam pengembangan. Ini sebenarnya studio cadangan kita aja. Iya, nggak apa-apa. Ya, karena studio atas lagi disiapkan. Oh. Nanti insya Allah kita punya studio lebih besar lagi itu di Amin. atas ya. Saya aja gebrakan dari si Berdaya. Valen, sebenarnya Valen sendiri punya cita-cita apa sih? Cita-cita mungkin sebagai dari waktu SD sih cita-cita sebagai dokter. Nah, lalu pas udah mau kuliah itu kayaknya nggak mau jadi dokter dan Kenapa kamu tidak menjadi dokter? karena lama kuliahnya. Lama Iya, kuliahnya. iya kan lama kan. Ini lama kuliah ini karena Valennya atau karena yang dekatnya tadi bilang lama? Lama. Lama gitu ya, jadi Iya, lama. Valennya mikir lama kuliah. Terus beralih jadi apa itu? Pengennya pemain Sepak gimana bola? ya? Bukan. Pemain Kayak angklung. pemain drama gitu. Wow, Pengen ini mau sekali jadi dia. artis ini berarti. Kamu suka acting? Iya, Suka acting? yang antagonis. Wis, ya. Gitu. Coba sedikit kamu acting. Coba lihat di sana Apa kamu nih yang kata-katanya, antagonis. Bang? Terserah kata-katanya apa. Apa Coba ya? seolah-olah saya jadi orang yang kamu marahkan deh. Saya orang miskin yang kamu marahkan, kamu hina, kamu jadi. Jangan orang miskin, janganlah. Kan begitu, Kasihan. kamu jadi orang kaya yang sombong gitu kan, karena antagonis kan. Coba. 1, 2, action. Dari Bang dulu lah. Kayak gimana ya kita ya mulainya? Ya? Gini deh, kalau misal saya ini pelayan ya, saya ngantarkan minuman terus tumpah nih ya. Ini kita acting sedikit ya. Mbak, ini permisi Mbak, ini minumnya. Jadi tumpah. Maaf Mbak, maaf. Maksud kamu apa? Maaf, saya tidak tahu. Saya tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus ganti. Ini baju saya mahal. Tapi saya tidak bisa ganti, Mbak. Maaf. Kalau tidak saya bilang manajer kamu ya. Bilang aja Mbak, saya juga mau berhenti dari sini. Saya tidak betah. Manajer saya juga kurang ajar. Mbaknya juga jangan kurang ajar marahin saya. Aduh. Yeay, kita tepuk tangan dong buat Valen. Bisa nyanyi, bisa acting. Nyanyi enggak? Tadi itu udah nyanyinya ya. Walaupun Holiday. Oh, happy day. Bruce bisa gitu. Harus bisa kamu Bruce ya. Nih, jadi luar biasa. Terus Valen sendiri kira-kira ini ya, kamu punya target tidak di nasional nanti? Punya. Apa? Karena kita harus tetap optimis ya, Bang ya. Harus. Setidaknya saya bisa masuk 3 besar. 3 besar. Iya. Ya. Wow, luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi juara lah, kalau saya sih. Amin. Bisa menjadi juara. Iya. Gitu. Terus dari yang ada sekarang, kira-kira kalau dari Valen sendiri, kamu punya rencana 3 besar, yang punya harapan untuk ke 3 besar? Yang saingan terberat kamu itu mana-mana aja sih? Banyak sekali. Nah, ini kalau 3 besar berarti udah ada 2 nih yang menjadi utama nih. Kira-kira saya minta sebutkan 3 dari provinsi mana? Sulawesi Utara, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Oke. Sulawesi Utara, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Apa? Wow, masih 5 jam lagi kita ngobrol. Iya. Kita masih bisa cukup jauh-jauh ya. Oke. Terus sekarang berarti Valen, terima kasih banyak karena waktunya juga tinggal 5 menit. Kira-kira ada yang mau disampaikan tidak buat teman-teman, buat sahabat-sahabat Si Berdaya Talkers yang lagi nonton? Lagi nonton sekarang. Iya, lagi nonton. Ada lagi ya? Buat teman-teman
Si Berdaya. Si Berdaya. Si Berdaya. Terima kasih sudah menonton podcast saya bersama Bang Beben. Podcast Bang Beben sih tepatnya. Waduh, saya jadi malu. Dan jangan lupa untuk dukung saya, Valen Elfrina Lumantobing, mewakili Kalimantan Barat di ajang pemilihan Putri Pariwisata Indonesia. Terus apa lagi? Pesannya apa lagi buat anak-anak muda kita? Apa ada pesan-pesan khusus tidak biar jadi generasi lebih baik? Buat khususnya seperti kaum wanita yang ingin nggak pede menjadi ingin ikut di dunia pageant kan banyak ya Bang kan. Nah, buat wanita yang saat ini ingin menjadi putri tapi kalian merasa tidak pede, itu boleh dibuang tidak pedenya, karena saya juga awalnya tidak pede karena saya memang buta dengan dunia pageant gitu, tidak tahu apa-apa awalnya. Berarti kamu waktu itu bergagap gini nih, iya, buta dengan dunia pageant. Enggak. Maksudnya buta pengetahuan ya, tidak tahu tentang pageant iya. ya. Nah, kalian juga bisa belajar seperti saya juga belajar gimana sih cara berdiri di atas panggung, pokoknya bisa gaun, belajar semua tentang pageant dalam jadi seorang putri ya. Dan sampai sekarang masih belajar sih Bang. Iya, kita harus terus belajar dan belajar. Tapi yang jelas berarti pesannya Valen terutama sekali buat generasi muda itu jangan takut untuk mengejar mimpinya ya. Kalau punya apa-apa silakan gitu, kejar dan lakukan itu gitu ya. Selama itu positif ya. Baik, terima kasih banyak Valen. Mudah-mudahan nanti Valen bisa memberikan hasil luar biasa bagi Kalimantan Barat dan bisa menjadi Putri Pariwisata Indonesia 2020. Melanjutkan putri-putri kita terdahulu. Dan akhirnya saya Beben MC harus pamit juga bersama dengan Valen Elfrina. Terima kasih banyak. Jadi buat Anda semuanya, sepertilah Valen yang sekarang ini, apalagi Anda semua yang generasi muda, anak-anak muda, jangan pernah takut dengan mimpinya, kejar mimpinya. Karena Anda harus yakin semuanya ya. Mungkin 1000 orang tua hanya bisa bermimpi saja, 1000 orang tua hanya bisa bermimpi saja, tapi siapa yang tahu satu anak muda ternyata bisa mengubah dunia. Terima kasih banyak, salam dari saya semuanya. Terima kasih banyak Valen, thank you. Terima kasih Bang Beben. Kita kembali lagi nanti di Beben True Story. It's real. Oke, terima kasih banyak.